Halo, selamat datang kembali di Baca Buku Random bersama aku View di episode kelima. Kali ini aku bakal baca buku secara random yang halamannya akan ditentukan oleh number generator di Google. Oke. Buku yang bakal aku baca saat ini adalah Animal Farm karya George Orwell. Langsung aja kita cari halamannya. Halamannya sampai halaman 160. Oke, kita bakal baca halaman 78. 78. Nah, aku baca halaman 78 di paragraf pertama. Napoleon berdiri dengan garang sambil mencermati semua binatang. Kemudian menggumam, mengeluarkan suara pelan tetapi tajam. Anjing-anjing langsung melompat ke depan, menggigit telinga 4 babi dan menyeret mereka ke kaki Napoleon. Babi-babi itu meraung kesakitan dan ketakutan, telinga mereka berdarah. Anjing-anjing menjilatinya dan mereka sejenak tampak senewen. Yang mengejutkan, 3 anjing itu melompat menubruk Boxer. Boxer melihat mereka datang dan mengangkat kakinya yang besar, menyepak seekor anjing hingga terbanting ke tanah dan menginjakinya. Anjing itu mendengking, memohon-mohon, dan 2 lainnya lari dengan buntut terkulai di sela kaki mereka. Boxer memandang Napoleon untuk mencari tahu apakah ia harus menginjak anjing itu sampai mati atau melepaskannya. Air muka Napoleon tampak berubah dan dengan nada tajam memerintahkan Boxer untuk melepaskan anjing itu. Mendengar itu, Boxer mengangkat kaki dan si anjing mengeloyor, lecet-lecet serta meraung. Keributan seketika berhenti. Keempat babi itu menunggu, gemetar dengan rasa bersalah membayang pada tiap garis raut wajah mereka. Sekarang Napoleon memang memanggil mereka untuk mengakui kejahatan mereka. Mereka adalah 4 babi yang keberatan saat Napoleon meniadakan pertemuan minggu. Tanpa paksaan lebih lanjut, mereka mengaku bahwa selama ini mereka secara sembunyi-sembunyi berhubungan dengan Snowball, bahkan sejak ia disingkirkan. Mereka bersengkokol dengan Snowball untuk menghancurkan kincir angin, dan mereka sudah bersepakat dengannya untuk menyerahkan peternakan binatang kepada Tuan Frederick. Mereka menambahkan, Snowball diam-diam mengaku kepada mereka bahwa ia sudah menjadi agen rahasia Tuan Jones selama bertahun-tahun. Sehabis mereka membuat pengakuan, anjing-anjing segera mengoyak leher mereka, dan dengan suara sekeras guntur Napoleon bertanya, "Apakah ada binatang lain yang hendak membuat pengakuan?" Oke, sampai sini dulu. Sebelumnya, ini buku tentang peternakan binatang yang dikisahkan memberontak kepada pemilik peternakannya gitu. Jadi si Napoleon ini pemimpin baru dari yang sebelumnya adalah Snowball. Dia tuh babi. Jadi dulu ada 2 tokoh revolusioner lah gitu ya pada cerita ini, yang menggulingkan pemilik peternakan. Terus akhirnya ada perseteruan antara Snowball dan
si Napoleon ini, dan akhirnya malah Napoleon yang menjadi pemimpin. Dari 2 paragraf ini aku membaca bahwa sebenarnya itu banyak cerita-cerita sebelumnya yang berhubungan, biar konteks yang aku sampaikan tuh sebenarnya bisa masuk. Tapi aku ringkas aja. Jadi sebenarnya si Napoleon ini adalah pemimpin yang diktator. Jadi pas dia naik setelah menyingkirkan si Snowball, karena Snowballnya tuh kabur, dia hilang entah kemana, lalu digantikan oleh si Napoleon ini. Jadi si pemimpin diktator ini membuat banyak aturan yang menguntungkan hanya untuk golongan-golongan dia gitu. Nah, pada 2 paragraf ini si Napoleon tuh lagi ngeinterogasi orang-orang yang, atau bukan orang sih di sini mah ya, binatang-binatang yang seakan-akan mengganggu apa yang sudah direncanakan oleh Napoleon, atau mengganggu kenyamanan Napoleon. Akhirnya mereka bikin interogasi, makanya tadi ada anjing gitu. Jadi dikumpulkan semua hewannya, terus diinterogasi satu-satu, siapa yang membuat masalah gitu. Akhirnya karena si 4 babi ini sebenarnya dia tuh nggak berhubungan sama Snowball ya setauku, karena emang si Snowball ini teh hilang entah kemana, dan seakan-akan selalu jadi kambing hitam ketika ada masalah yang sebenarnya nggak tahu sama siapa gitu, dibuatnya gitu. Bisa jadi, kalau seingat aku di buku ini, Snowball tuh nggak pernah terlihat lagi. Jadi tetap dibicarakan, tapi dia fisiknya tuh nggak ada. Jadi kalau ada masalah pasti nyangkutnya ke si Snowball. Kalau misalkan, karena mereka tuh punya tujuan untuk bangun kincir angin, kalau misalkan ada masalah di kincir angin pasti nyalahinnya Snowball, padahal nggak tahu sebenarnya tuh siapa yang bermasalah di situ. Nah, dari cerita tentang kambing hitamnya Snowball, kadang aku jadi sering dapat gambaran di kehidupan kita pribadi, bahwa emang menyalahkan sesuatu yang tidak ada itu tuh lebih gampang. Jadi kalau misalkan contoh ringannya tuh, ketika kita dapat masalah banjir misalkan, kita tuh dengan gampangnya hanya bilang, ini mah musibah, atau ini mah gara-gara orang di situnya kurang rajin beribadah, atau misalkan tanah longsor karena mereka tuh kemarin murtad atau apalah gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya nggak ada tuh jadi hal yang disalahkan, padahal mungkin secara fisik yang salah tuh ketika tanah longsor adalah pepohonan di situ nggak ada, terus penopang akarnya juga udah hilang, akhirnya gampang longsor. Pun banjir, jangan-jangan bukan hanya karena musibah, tapi emang kegiatan kita sehari-hari yang bikin sungai atau aliran airnya tersumbat gitu. Jadi yang aku dapat dari 2 paragraf ini ketika membaca Animal Farm adalah, ternyata kita jangan terlebih dahulu menyalahkan atau mengkambing hitamkan hal yang nggak ada, tapi kita harus terus berusaha melihat sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri, untuk sederhananya adalah evaluasi gitu. Dan menurutku evaluasi atau pengenalan terhadap diri sendiri, atau bahasa hebel nama intermezzo gitu ya,
emang sulit dilakukan dan cenderung capek, cenderung rumit gitu. Tapi jangan-jangan emang itu yang harus kita lakukan. Kalau kita hanya terus bisa menyalahkan, pasrah dalam tanda kutip, ya masalah nggak bakal selesai gitu. Banjir, tanah longsor yang tadi aku bicarakan akan terus seperti itu ketika kita hanya bilang ini musibah, ini musibah gitu. Oke. Sebelum aku ngelantur ke sana sini, kayaknya aku aku tutup dulu episode 5 ini dengan ucapan Sadaqallahul dan kalimat seperti biasa yang aku ucapkan bisa jadi salah, tapi yang jelas tetap cari pengetahuan, karena walaupun pengetahuan tidak bisa membuat kaya, tapi minimal bisa membuat kita hidup. Dah.